Waarom treur je zo, mijn liefste? Surabaya adalah kota terbesar kedua dan salah satu yang tertua di Indonesia. Dengan total luas 330,45 km, Surabaya menjadi kota metropolitan yang terluas di Jawa Timur. Surabaya sendiri memiliki berbagai nama seperti Ujung Galuh dan Kota Pahlawan. Kota Pahlawan sendiri diberikan terkait dengan semangat heroik dalam memperingati pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Orang-orang dari etnis yang berbeda datang dari bagian timur Indonesia seperti Madura, Bali, dan lain-lain. Mereka telah mengunjungi dan tinggal di Surabaya. Lalu selain dua kelompok etnis tersebut, terdapat orang-orang Cina, Arab, dan India yang juga mendiami kota bersama dengan masyarakat Surabaya asli. Hal ini membuat Surabaya menjadi kota multi-etnis dan multi-agama. Dari adanya beberapa etnis tersebut, pemerintah dan masyarakat meninggalkan beragam bangunan arsitektur yang memiliki nilai serta fungsi yang bermacam-macam. Mulai dari perdagangan, perbankan, dan juga toko perhiasan. Salah satu tempat terbaru di Surabaya adalah Museum Surabaya. Uniknya museum ini berada di Gedung Siola, di Jalan Tunjungan yang awalnya lebih dikenal sebagai pusat perdagangan di tengah kota. Mungkin tak banyak yang tahu mengenai apa dan bagaimana Gedung Siola itu. Gedung Siola merupakan salah satu aset bersejarah yang dimiliki oleh Surabaya, Jawa Timur. Bangunan yang berada di area Jalan Tunjungan ini dahulunya adalah bekas dari berbagai jenis bangunan yang dialihfungsikan. Akan tetapi, pemerintah kota atau Pemkot Surabaya kini telah menetapkan fungsinya sebagai Museum Surabaya dan Mall Pelayanan Publik. Mengutip dari berbagai sumber, kisah mengenai Gedung Siola bermula pada tahun 1877, yaitu ketika investor berkebangsaan Inggris bernama Robert Laidlaw membangun gedung tersebut untuk dijadikan tempat bisnisnya. Saat itu ia menamakan pusat perkulakan di gedung itu dengan nama Het Engelse Warenhuis. Ia bahkan sempat menjadi pengusaha tekstil terbesar pada masanya dan memiliki usaha properti bernama Whitaway Laidlaw. Kalau Gedung Siola ini dari tahun 1887. Jadi dibangunnya itu tahun segitu. Terus yang bangun itu namanya Robert Laidlaw. Nah, Bapak Robert Laidlaw itu dulunya memiliki usaha retail. Saat itu beliau dari Inggris. Sampai di tahun 40-an beliau itu membangun gedung ini. Kemudian saat perang, gedung ini itu difungsikan jadi benteng sementara. Setelah itu di tahun 40-an, 43-an lah, itu diambil alih oleh Jepang karena kan Jepang menduduki Indonesia juga. Saat itu sama orang Jepang itu dibiarkan gedung ini sampai di tahun 40 ya, berselang 2 tahun. Nah, itu dipakai kembali oleh orang Jepang, dijadikan gedung Chiyoda. Kemudian setelah itu berjalan Toko Chiyoda sampai di tahun 60. Di tahun 60 itu ada 5 orang Indonesia namanya Sumitro.
Ing Wibisono, Ong, Lim, dan Ang. Nah, dari 5 orang ini jadilah nama Siola, diambil dari huruf depan mereka. Jadi yang terkenal sampai sekarang itu dari 5 orang tersebut. Nah, itu dijadikan mall juga, macam-macam, sampai yang terakhir itu Ramayana ya, kalau Mas tahu. Itu di sini. Kemudian baru di tahun 2015 gedung ini diambil alih Pemkot Surabaya untuk dijadikan mall pelayanan publik. Dan di tahun itu di saat Ibu Risma, wali kota saat itu, mempunyai ide menyatukan semua pelayanan yang ada di kota Surabaya ini, jadi supaya mudah. Jadi di sini bisa ngurus perizinan, ada KTP, SIM, termasuk Museum Surabaya ini. Kita mendampingi pelayanan yang lain untuk bisa ya sambil ngurus, bisa jalan-jalan, lihat sejarah kota Surabaya, seperti itu. Ada 5 pengusaha yang tertarik dengan gedung White Whale Law atau Chiyoda. Mereka berniat mengembalikan kejayaan sebagai pusat perdagangan terbesar di Surabaya. Kelimanya adalah Sumitro, Ing Wibisono, Ong, Lim, dan Ang. Dari mereka terbentuk akronim Siola sesuai perpaduan huruf depan nama mereka. Secara resmi, Siola dibuka dan diperkenalkan ke publik pada tahun 1964. Benar saja, dia menjadi toko yang cukup terkenal di seantero Surabaya pada tahun 60 hingga 80-an. Namun seiring berdirinya mal-mal baru, eksistensi Siola semakin meredup. Siola tak mampu bersaing dengan toko-toko baru yang lebih besar dan megah. Akhirnya ia resmi ditutup pada tahun 1998.